Oke semuanya, halo. Balik lagi dengan kita bertiga di sini. Di episode kali ini kita masih akan membahas tentang fotografi. Kalau misalnya di episode sebelumnya kita membahas tentang foto portrait atau yang berhubungan dengan manusia. Tapi di episode kali ini kita akan foto makanan. Nah, di episode kali ini kita pengen ngasih tips buat kalian dan kita pengen meremake foto-foto yang memang kita udah pilih di ojek online. Jadi tips ini untuk para pelaku industri yang homemade, di mana kalian bisa pakai tips ini untuk foto-foto makanan kalian biar lebih menarik dan lebih menjual di aplikasi online. Yes. Dan ini cocok banget buat orang-orang yang emang mau mulai usaha tapi mungkin belum ada budget lebih buat nyewa fotografer gitu loh. Karena simple banget, emang yang mau kita pakai juga tools yang gua rasa kalian punya. Kita akan menggunakan HP untuk foto makanannya, kita akan menggunakan natural light, kita akan menggunakan reflektor, juga menggunakan aluminium foil. Terus alasnya ala kadarnya, tujuan kita emang ingin lebih kayak nge-highlight si menu utamanya biar terlihat jelas produknya, sehingga ketika orang melihat produk yang mau dibeli lebih apa ya, lebih bisa menggiurkan, bisa lebih membuat tempting, betul. So tanpa banyak bercincong-cincong ria lagi, kita akan langsung mulai. Let's go. Cekrek. So ini kita udah belanja beberapa makanan di sini. Tujuannya kita ingin mencoba untuk menggunakan real case asli dari makanan yang kita lihat gambarnya di ojek online menurut kita kurang menarik. Kita akan coba untuk improve dengan photoshoot hari ini menggunakan HP. Dan kita bakal mulai dari lumpia, ya. Terus props yang dibutuhin apa aja, Vin? Yang dibutuhin makanannya, properti seperti piring, ya yang kecil-kecil gini, handphone sebagai alat fotonya, terus natural light pasti kita pakai cahaya matahari lagi lah ya. Terus reflektor. Nah, reflektor itu kita tadinya mau menggunakan aluminium foil, tapi kita nggak ada. Jadi kita pakai sesuatu bahan yang bermetalik seperti ini yang bisa mantuin cahaya. Atau juga kalau kalian punya karton putih juga bisa untuk nambahin cahaya. Jadi biar nggak terlalu biar cahayanya lebih rata sih. Biar cahayanya lebih rata, betul. Langsung kita mulai. Pertama kita akan langsung bikin lumpia. Foto lumpia. Oke, kita lokasi kita di sini karena paling kena cahaya matahari, jadi otomatis cahayanya lebih rata sama bisa lebih kita atur stylingnya sih. Dan ini tetap gue menggunakan alas talenan karena emang gue punya. Kalau kalian nggak punya sebenarnya bisa pakai karton putih atau alas makanan. Sekarang udah murah-murah di e-commerce, tinggal beli aja. Kenapa tetap pakai alas? Karena ini makanan jadi biar lebih kesannya lebih bersih dan lebih sopan kali ya. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin photoshoot untuk makanan nasi Padang. Kalau kita lihat tadi di ojek online, dia cuman event fotonya gini doang. Terus difoto. Kayak orang tuh nggak tahu isinya apa, dan orang tuh nggak akan yakin apakah makanannya tuh bersih, kelihatan segar, kelihatan kayak baru matang atau apa, orang nggak bisa ngeliat. That's why ada alangkah baiknya, misalkan kalau kita langsung bukain semua, terus foto lebih jelas. Yes, jadi orang tahu apa yang dia beli, isinya tuh apa yang dia dapat, ya kan? Nah, sekarang kita akan cetak dulu nasinya. Karena ini nasi Padang bungkusan, otomatis nasinya cukup banyak, tapi kita nggak akan pakai semua. Nanti terlalu over crowded di plate-nya. Nah. Terus kita bakal taruh dulu lauk-lauk yang kering, ya. Kenapa lauk yang kering? Karena kalau yang basah duluan nanti dia keburu nyebar jadi berantakan. Jadi kita usahain semua menggunakan lauk-lauk yang kering kita taruh dulu. Kita taruh di sini karena ini nasi Padang ayam, basicnya ayam, ya kan? Makanya kalau yang ayam itu biasanya tuh dapat lauk-lauk yang basicnya juga kayak gini. Jadi kita bakal taruh ini semua. Kita taruh kremesannya kurang lebih sekitar sini. Dan jangan ditutupin semua. Kenapa? Karena nanti orang nggak tahu ini ayam goreng bentuknya kayak apa, ya kan? Jadi kita taruh gradasi
kayak setengah ketutupan si kriuknya, setengah masih kelihatan dagingnya. Dan gua rasa untuk yang sayur nangkanya itu kuahnya juga nggak perlu ditaruh karena nanti malah jadi berantakan. Kita lebih kurangin yang cairan-cairan. Jadi jangan lupa juga untuk penataannya supaya warnanya tuh nggak nabrak. Jadi tetap ada kontras di tiap makanannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita ada ayam yang dominannya kuning, daun singkong timun itu hijau. Nah kita sayur nangka ini kuning juga. Jadi kita bisa dibilang gradasi atau selang-seling warnanya sih. Jadi nanti terakhir di bawah itu sambelnya. Kuahnya itu taruhnya terakhir kalau misalkan kelihatan ini udah mulai kering. Pas sebelum foto baru tuang-tuang sedikit menurut gua. Terus usahain juga jangan nutupin nasinya banget karena kita pengen kasih lihat bahwa ini tuh kayak complete meal di mana ada lauk, sayur, sambal ya kan, dan juga nasi. Dan kenapa posisi ayamnya madep ke sini buat nunjukin bahwa main star dari makanannya adalah ayam. Tapi dengan angle 45 derajat menunjukkan juga kayak kondimen-kondimen lainnya yang melengkapi si semua nasi padang ini. Oke, ini foto makanan yang terakhir ini kita foto bakmi. Nah, biasanya itu kan bakmi itu kan toppingnya di atas pas diantar ke kita. Nah, kalau kita mau foto otomatis kan harus toppingnya juga di atas. Nah, sekarang kita pisahin dulu toppingnya, kita styling untuk bakminya, baru kita balikin toppingnya ke atasnya lagi sebelum difoto. Oke, itu tadi semua kegiatan kita di studio untuk foto-foto makanan yang kita pesan secara online yang hopefully hasilnya pasti lebih baik dari yang emang kita lihat di aplikasinya ya. Tips tambahan dari gua itu maksudnya yang cukup krusial adalah ketika kalian foto jangan terlalu sempit ruang fotonya. Jadi karena kan emang ketentuan untuk biasanya online itu tuh square. Jadi bisa kalian adjust lagi untuk foto editingnya sih. Kalau misalkan kalian ada request kita untuk bikin apa lewat HP, kamera HP yang mid range, please komen di bawah. Kita akan bikin untuk